Terima kasih Anda yang sudah hadir di hari ini di mata kuliah kita, Gerakan Sosial. Kita memasuki bahasan yang ke-13, Gerakan Sosial dan Demokrasi. Nah, ini penting Anda pahami dengan baik, karena ini adalah satu topik penting dalam mata kuliah kita. Ya. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu demokrasi secara sekilas, karena kalau kalau istilah atau tentang gerakan sosial tidak perlu lagi saya jelaskan kepada Anda ya, Anda sudah paham sendiri ini. Yang kedua, saya ingin menjelaskan kepada Anda kaitannya atau hubungannya atau relasi antara gerakan sosial dan demokrasi. Di manakah peranan gerakan sosial dalam pengembangan demokrasi atau pelaksanaan demokrasi ya. Nah, ini yang dua poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Saya akan berbagi slide supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Topik kita, topik ke-13, gerakan sosial dan demokrasi. Ya. Saya ingin mulai dengan penjelasan apa itu demokrasi, mengingatkan Anda kembali apa itu demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu metode spesial atau spesifik, metode khusus tentang bagaimana membuat keputusan oleh perwakilan yang terpilih melalui pemilihan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin untuk memahami apa itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah sebuah sistem untuk membuat keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat bersama, kepentingan umum ya, bukan kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua, demokrasi itu, keputusan itu dibuat oleh perwakilan. Nah, kenapa perwakilan? Karena dalam banyak kasus, dalam banyak hal, tidak mungkin semua rakyat itu membuat keputusan. Harus ada yang mewakili rakyat. Nah, yang mewakili rakyat ini dipilih oleh rakyat dalam wujud DPR, kalau negara kita. DPRD, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, partai politik, termasuk presiden dan wakil presiden adalah wakil kita, wakil rakyat, yang kita beri mandat untuk membuat keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat banyak. Nah, itu ya. Nah, dalam memilih wakil ini ada dua cara, ada yang langsung seperti ketika memilih presiden dan wakil presiden, semua rakyat terlibat. Kalau kita menggunakan sistem presidensial seperti sekarang ini. Tapi juga ada yang tidak langsung, misalnya kita memberikan perwakilan kepada anggota DPR untuk memilih seseorang ketika dulu kita di zaman Soeharto, ya seperti itu. DPR memilih DPR memilih presiden, kita hanya memilih anggota DPR, tapi sayangnya anggota DPR yang kita pilih itu tidak melaksanakan amanat rakyat, mereka justru mendengarkan suara partainya atau kelompoknya, bukan mendengarkan suara rakyat yang memilihnya. Nah, perwakilan tadi dan keputusan tadi dibuat melalui sebuah sistem pemilihan umum ketika memilih presiden dan wakil presiden dan juga anggota DPR pusat, dan pilkada ketika kita memilih gubernur dan bupati dan wali kota di tingkat daerah. Nah, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi yang representatif, artinya demokrasi yang perwakilan, karena tidak mungkin semua rakyat ikut di gedung DPR kan. Nah, maka ada perwakilan. Ini demokrasi model perwakilan yang paling dominan sekarang ada di dunia ini ya, termasuk di negara kita. Nah, saya juga ingin mengingatkan Anda kembali tentang apa itu gerakan sosial ya. Untuk Anda mengingatkan Anda kembali, sesuatu aktivitas disebut gerakan sosial. Kalau misalnya ada orang yang bertanya di kelas ini atau bukan ya, ada dia bertanya di kampung saya artinya ada gerakan ini apa itu gerakan sosial. Nah, ini ukurannya ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan tadi tugas UAS tadi nanti ya, ujian akhir semester ya, ketika Anda diminta untuk membuat laporan observasi tentang gerakan sosial di sekitar rumah Anda, di kampung Anda, dan di desa Anda. Untuk bisa mengidentifikasi apa suatu aktivitas di sekitar rumah Anda itu gerakan sosial atau bukan, pertama, apakah gerakan kegiatan itu punya tujuan? Tapi tidak sembarang tujuan. Tujuannya harus jangka panjang. Apa? Merubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Jadi tujuannya bukan sesaat, ya kan? Nah,
tapi panjang, merubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Kalau hanya merubah keadaan pasti panjang prosesnya dong, nggak cepat. Atau sebaliknya, mempertahankan keadaan yang ada, menolak perubahan. Gitu kan. Kedua, tujuan itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau ini pribadi. Ya. Ketiga, menggunakan cara-cara di luar lembaga yang resmi yang ada, karena sudah dianggap lembaga ini tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Tidak lagi melalui DPR, tidak melalui oleh DPR diyakini tidak lagi mungkin diragukan mampu melaksanakan kepentingan umum. Nah, misalnya apa? Demonstrasi, misalnya ya. Nah, kalau ada dua saja dari aktivis di luar di sekitar rumah Anda memiliki ciri-ciri ini dengan cara-cara yang tidak biasa, Anda bisa menyebutnya sebagai gerakan sosial. Ya. Oke. Nah, lalu apa hubungannya antara gerakan sosial dan demokrasi? Di mana letak kaitannya antara dua hal ini? Nah, pertama, saya ingin katakan bahwa untuk menjawab bagaimana atau di mana letak hubungannya antara gerakan sosial dan demokrasi itu, gerakan sosial itu punya karakter atau punya ciri yang luar biasa, yaitu gerakan sosial itu senantiasa berkaitan dengan demokrasi. Oke, karena gerakan sosial hanya akan tumbuh di sebuah negara yang demokratis. Jadi demokrasi merupakan situasi atau konteks untuk tumbuhnya gerakan sosial. Tidak akan terjadi gerakan sosial yang bagus, yang berkembang dengan baik, kalau demokrasi tidak ada. Pada saat yang sama juga gerakan sosial itu punya perhatian dan mendukung pelaksanaan dan pengembangan demokrasi. Jadi umumnya gerakan demokrasi itu mendukung gerakan sosial itu mendukung demokrasi atau pelaksanaannya mereka mendukung pelaksanaan minimal di dalam internal sendiri bersifat demokratis, dipilih pemimpin secara demokratis, dijalankan gerakan sosial demokratis dan sebagainya. Selanjutnya, gerakan sosial itu senantiasa terlibat dalam proses demokratisasi. Nah, ini. Nah, gerakan sosial yang bagus itu dia pro terhadap proses demokratisasi di sebuah negara atau lingkungannya di mana gerakan sosial itu ada. Nah, itu. Karena tadi eratannya tidak mungkin gerakan sosial itu tumbuh kalau tidak ada demokrasi. Karena itu dia peduli terhadap demokratisasi di negaranya. Oke. Tetapi dalam keterlibatannya dalam demokrasi ini, gerakan sosial punya ciri khas, yaitu menawarkan model demokrasi yang alternatif dari yang sudah ada. Nah, karena ingin mengembangkan demokrasi, maka kadang gerakan sosial itu tidak begitu saja menerima model yang sudah ada, tapi mereka mencoba menawarkan alternatif model demokrasi yang lebih bagus dalam pandangan mereka supaya demokrasi berkembang dengan bagus. Ya. Nah, pertanyaannya, apa peranan gerakan sosial dalam demokrasi dan bagi demokrasi? Itu kan pertanyaan kita ya. Nah, ada dua peranan yang dimainkan oleh gerakan sosial bagi demokrasi dan dalam demokrasi. Pertama, gerakan sosial itu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan demokrasi atau democratic participation. Mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, mengapa? Aktor-aktor gerakan sosial atau organisasi-organisasi gerakan sosial itu sebenarnya adalah aktor-aktor pelaksana demokrasi. Nah, semua organisasi gerakan sosial sebenarnya itu adalah aktor atau para pelaku demokrasi. Jadi dia sebenarnya sedang melaksanakan demokrasi. Oke, nah ini penting Anda pahami. Jadi kalau sudah menjadi ciri yang tidak terpisahkan bahwa organisasi gerakan sosial itu adalah pelaku-pelaku demokrasi. Jadi kalau ada gerakan sosial yang tidak demokratis, itu menurut saya dia sudah mengingkari hakikatnya atau jati dirinya sendiri sebagai gerakan sosial. Ya. Nah, bagaimana bentuk partisipasi dalam pelaksanaan demokrasinya gerakan sosial itu? Ada beberapa hal. Nah, bentuk pertama, bentuk keterlibatan gerakan sosial dalam pelaksanaan demokrasi itu dalam bentuk surveillance, mengawasi. Nah, organisasi gerakan sosial itu berfungsi atau berperan mengawasi
lembaga-lembaga publik. Dan yang disebut dengan publik itu lembaga milik bangsa, milik rakyat mesti bersama karena dibiayai oleh pajak dari rakyat, yaitu pemerintah, melalui presiden, wakil presiden, menteri dan sebagainya, atau lembaga eksekutif ya. Juga anggota legislatif, DPR, DPRD, dan lembaga yudikatif, pengadilan ya. Terus diawasi oleh harus diawasi sebagai bentuk partisipasi organisasi sosial dalam pelaksanaan demokrasi. Bentuk kedua, control from below, pengendalian dari bawah. Nah, karena gerakan sosial berasal dari bawah, dari masyarakat, dari mereka melakukan pengawasan terhadap pemerintah itu dari bawah. Ya, mengawasi lembaga-lembaga publik, terlebih saat demokrasinya mengalami krisis. Nah, kadang-kadang kan dalam sebuah perjalanan sebuah negara itu, demokrasinya turun naik, seperti di Indonesia. Kadang demokrasinya bagus, kadang juga tidak bagus, atau sedang-sedang saja, gitu kan. Nah, itu. Nah, ketika demokrasinya sedang menurun, maka justru saat-saat inilah organisasi gerakan sosial diperlukan untuk terlibat sebagai control from below, pengendalian dari bawah. Bagaimana cara partisipasi demokrasi gerakan sosial itu? Kalau tadi bentuknya, sekarang caranya. Nah, caranya bagaimana? Gerakan sosial berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi dengan menggunakan cara mobilisasi tekanan. Memberikan tekanan kepada pemerintah atau siapapun yang membuat keputusan publik atau yang mengurusi kepentingan orang banyak. Misalnya dengan demonstrasi. Dia kan memobilisasi tekanan supaya pemerintah mengarahkan kebijakan-kebijakan mereka kepada hanya semata kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi kepentingan publik harus selalu menjadi prioritas. Kepentingan negara harus menjadi prioritas di atas kepentingan kelompok, golongan, atau kepentingan pasar ekonomi. Yang kedua, cara yang digunakan adalah membangun counter knowledge, counter narasi. Nah, kalau teroris. Nah, biasanya kan pemerintah itu punya narasi tertentu tentang sebuah kebijakan. Pasti mereka tentang bagus-bagus atau tidak bagus. Nah, kewajiban organisasi gerakan sosial untuk menunjukkan ada yang salah dalam narasi itu, disertai dengan bukti dan analisis yang baik. Ya, jadi tidak sekedar kritik atau counter narasi, tapi harus benar, logikanya bagus, datanya ada, faktanya ada. Jangan seperti sekarang nih, dalam kasus haji misalnya ada tokoh yang sering mengumpulkan selalu berpikir akal sehat, tapi dalam kritik dia terhadap dibatalkannya haji itu, dia justru tidak menggunakan akal sehatnya, gitu kan. Nah, ini menarik. Nah, counter knowledge itu harus dibangun berdasarkan secara rasional, data dan fakta yang bagus supaya menampilkan narasi yang lebih bagus dari yang ada dari pemerintah, supaya pemerintah tidak melenceng dalam kebijakan mereka yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketiga, cara yang digunakannya adalah mendorong transparansi. Nah, mendorong pemerintah itu terbuka dong, misalnya dalam anggaran. Berapa sih anggarannya? Bagaimana masalah tender? Jangan cuma dibagikan di kalangan mereka saja, sehingga orang lain tidak tahu berapa sih yang tendernya itu, berapa sih, dan sebagainya. Dengan terbuka kan, seperti yang dulu dilakukan oleh Ahok, ya. Sekarang mungkin nggak lagi. Ahok itu dalam upaya transparansi anggaran tuh. Anggaran DKI itu tahun ini dipampang tuh di situs di situs Pemda-nya. Tapi sekarang mungkin nggak lagi ya. Pemda Jabar belum bisa mengikutinya ya. Nah, itu bagus. Nah, supaya apa? Terjadi mencegah adanya korupsi dan penyimpangan dana publik, dana kita, dana rakyat yang lebih dari pajak. Keempat, dalam partisipasi demokrasi, gerakan sosial menggunakan cara membangun ruang publik. Public space. Maksudnya apa? Ruang-ruang publik di mana kita sebagai rakyat, sebagai warga negara, punya kebebasan untuk menyampaikan pikiran kita, ide kita, termasuk kritikan terhadap pemerintah, kepada DPR, dan sebagainya. Ruang-ruang publik harus dibuka sela-sela supaya masyarakat terlibat dalam kebijakan negara. Ya, kebebasan harus dijamin dan berserikat juga dalam ruang publik ini. Bisa yang bersifat fisikal, misalnya ada seminar yang bebas, ada forum yang terbuka, termasuk yang atau non fisikal di dunia maya seperti sekarang ini, media. Media harus punya kebebasan menjadi ruang bebas bagi masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat
juga sekarang dengan munculnya media sosial, itu menjadi ruang publik yang bagus bagi rakyat. Nah, tapi harus menjadi problem di sini nih ya, seperti saya katakan tadi, Indonesia ini, negara kita ini sedang mengalami shock dalam bidang teknologi digital. Kita ini belum, masyarakat kita ini kan masyarakat tradisinya oral, berbicara. Nah, ya kan? Tradisi lisan. Anda misalnya ketika Anda di rumah kan lebih banyak mendengar ya cerita-cerita. Harusnya setelah oral itu adalah tradisional, itu adalah tradisi literal, tradisi membaca. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah dari tradisi lisan itu kita langsung loncat ke tradisi digital. Sementara literalnya dilewatin. Akibatnya apa? Kita menjadi canggung, kita menjadi melimbung, menjadi bingung ketika kita semua memasuki dunia digital. Karena Anda tidak punya kemampuan literasi yang bagus apa itu media sosial. Sehingga apa yang terjadi? Banyak keributan, kegaduhan di media sosial kita. Dan Indonesia, Anda tahu, kita semua, netizen Indonesia dianggap sebagai netizen yang paling gaduh dan tidak sopan. Ya kan? Maka ada istilah maha benar netizen dengan segala pendapatnya. Ya kan? Nah, itu. Karena di situ netizen kita semua, kita belum punya literasi yang bagus apa itu media sosial, tapi kita sudah punya kebebasan. Akhirnya kita menjadi limbung, nggak tahu. Tidak bisa membedakan mana kritik, mana hinaan. Kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi pada saat sama juga pemerintah, polisi misalnya, itu limbung juga. Ya, nah, akhirnya mereka mudah tangkap, tidak bisa membedakan mana hinaan dan kritikan. Ya. Dua-duanya nggak benar, dua-duanya belum dewasa. Dua-duanya belum mengalami media literasi yang bagus. Ini tantangan kita. Nah, yang kedua, peranan yang dimainkan oleh gerakan sosial dalam demokrasi adalah yaitu mengembangkan ide dan praktek demokrasi. Kalau yang sebelumnya itu ikut dalam pelaksanaannya, kalau yang ini bukan cuma ikut tapi mengembangkan supaya demokrasinya menjadi lebih bagus. Ya kan? Maka disebut demokrasi development, pengembangan demokrasi. Nah, apa usulan atau yang bentuknya dalam pengembangan demokrasi ini? Nah, gerakan sosial mendorong adanya demokrasi partisipatori. Partisipatif demokrasi partisipatori. Artinya kita ini, masyarakat ini bukan cuma terlibat dalam pemilihan umum untuk memilih wakil kita dalam pemilu dan sebagainya. Habis itu kita lupa. Tidak lagi dilibatkan oleh DPR, oleh MPR, oleh pemerintah. Nah, maunya kalau pemerintah itu sudah dipilih presiden dan wakil presiden, DPR sudah dipilih oleh rakyat, kita pun selalu diajak bicara dalam keputusan-keputusan mereka di luar yang menyangkut keputusan-keputusan masyarakat banyak. Nah, ini namanya participatory demokrasi. Jadi, kita jangan cuma diajak memilih ketika demokrasi representatif itu, tapi setelah itu kita tidak diajak sebagai rakyat. Nah, gerakan sosial mendorong masyarakat kita pun diajak dalam demokrasi seperti ini. Supaya keputusan pemerintah itu, DPR itu betul-betul hanya untuk kepentingan publik semata. Ya. Nah, dalam hal ini, gerakan sosial, organisasi sosial meminta kita semua sebagai warga selalu berpartisipasi aktif, tidak hanya ketika pemilu mencoblosan, tapi juga dalam proses membuat keputusan di DPR dan pemerintah. Ya. Yang kedua, organisasi sosial mendorong demokrasi musyawarah, deliberatif demokrasi. Artinya, keputusan-keputusan itu sebaiknya, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau DPR, itu tidak hanya didasarkan bahwa berdasarkan voting, mana suara yang paling banyak, ya, tapi juga lebih dari itu, yang disampaikan konsensus dengan melibatkan masyarakat. Karena belum tentu hasil voting itu menggambarkan kepentingan rakyat. Bisa saja di DPR misalnya ada suatu undang-undang disepakati bersama, mayoritas setuju, itu sebenarnya hanya menggambarkan kepentingan partai tertentu, karena mayoritas misalnya. Tapi belum tentu menggambarkan kepentingan publik. Maka organisasi gerakan sosial mendorong sistem pengelolaan itu bersifat
deliberative, mencapai konsensus. Nah, ini juga sama dalam konteks ini, organisasi gerakan sosial meminta kita semua sebagai warga negara terlibat dan dilibatkan dalam pengambilan putusan di DPR, di pemerintahan, di luar hanya pencoblosan. Nah, itu yang penting ya, seperti ini. Anda nih harus tahu gambar ini. Kalau Anda bukan lembaga mahasiswa tidak kenal ini keterlaluan. Ya. Ini adalah gambar gerakan mahasiswa 98 yang menuntut reformasi di Indonesia. Ya, mahasiswa menduduki gedung MPR DPR ketika itu sampai naik ke puncaknya tuh, gedung kura-kuranya. Ya. Bukan cuma di Jakarta, di seluruh Indonesia termasuk di Bandung. Itu mahasiswa bergerak bersama rakyat menurunkan Orde Baru dan berhasil. Kenapa saya sampaikan ini? Fenomena gerakan mahasiswa 98 itu bisa kita jadikan sebagai contoh terbaik, salah satu contoh terbaik bagaimana gerakan sosial itu berperan dalam demokrasi dan proses demokratisasi di negara kita ini. Ya, ini. Saya harap saya tidak akan menguraikan di sini. Anda mulai berpikir bagaimana menganalisis dan menjelaskan fenomena gerakan reformasi 98 yang dibuat oleh mahasiswa itu. Anda lihat, Anda analisis berdasarkan tadi konsep yang saya jelaskan kepada Anda mengenai relasi antara gerakan sosial dan demokrasi. Peranan apakah yang dimainkan oleh gerakan reformasi terhadap demokrasi? Apa kontribusinya terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia? Ya, pada poin mana tuh ya peranan yang dimainkan oleh gerakan reformasi 98 terhadap demokrasi di Indonesia, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya. Saya tidak akan membahas. Mari kini silakan ini bahasan Anda setelah saya menyampaikan kuliah saya ini ya. Nah, ini gerakan mahasiswa 98 dan demokrasi. Mari kita terapkan konsep yang sudah saya jelaskan tadi terhadap gerakan mahasiswa 98. Peran apa yang dimainkan oleh gerakan mahasiswa 98? Model demokrasi apa yang dimainkannya? Bagaimana caranya? Bentuknya seperti apa? Apakah punya kontribusi besar gerakan mahasiswa itu terhadap demokrasi, pelaksanaan demokrasi, dan pengembangan demokrasi di Indonesia? Ini akan kita bahas di luar kuliah ini. Oke. Anda silakan pikirkan sendiri untuk nanti kita bahas setelah kuliah ini ya. Saya harap Anda bisa menangkap uraian saya mengenai konsep secara teoritis tadi gerakan sosial, hubungan antara gerakan sosial dan demokrasi di Indonesia. Ya, bila Anda pertanyaan, sampaikan ya setelah kuliah ini atau nanti di kolom komen di video ini di channel YouTube kita Sociology Explain ya. Oke. Terima kasih Anda sudah hadir, semoga bermanfaat. Mari kita memasuki sesi diskusi ya, karena masih ada beberapa waktu lagi. Terima kasih.